Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ibu Rika dalam pembelajaran biologi. Kali ini kita akan membahas peran bakteri dalam kehidupan. Baiklah, Ibu siapkan dulu materinya ya. Nah, inilah materi kita, yaitu peranan bakteri dalam kehidupan. Nanti kita akan membahas bagaimana peran bakteri tersebut ya. Ada yang bakteri baik atau yang menguntungkan, dan ada juga bakteri yang jahat atau merugikan ya. Bersama Ibu Rika Rahmayanti MPD, Guru Biologi SMA Negeri 3 Cimahi. Seperti biasa, kita lihat dulu kompetensi dasarnya. Di sini ada 3.5, yaitu mengidentifikasi struktur, cara hidup, reproduksi, dan peran bakteri dalam kehidupan. Kemudian 4.5, menyajikan data tentang ciri-ciri dan peran bakteri dalam kehidupan. Nah, pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari mengidentifikasi struktur, cara hidup, dan reproduksi. Nah, kali ini titik tekannya yaitu peran bakteri dalam kehidupan ya. Nah, kita lihat di sini, peranan bakteri dalam kehidupan itu sebetulnya ada dua, yaitu bakteri yang menguntungkan dan bakteri yang merugikan. Kita lihat dulu yang pertama, bakteri yang menguntungkan. Di sini kita lihat banyak jenis bakteri yang membantu berbagai proses kehidupan, serta mampu menghasilkan berbagai produk yang berguna bagi manusia. Antara lain, A. Bakteri pembusuk atau disebut juga bakteri pengurai ya. Jadi sampah-sampah dan bangkai diuraikan oleh bakteri menjadi unsur-unsur hara sehingga membantu mengembalikan kesuburan tanah. Contohnya Clostridium tetani. Jadi ini sangat besar sekali ya jasa bakteri pengurai ini. Kalian bayangkan bila mana tidak ada bakteri pengurai, maka sampah-sampah dan bangkai itu akan tertumpuk, tidak bisa terurai, begitu ya. Jadi nanti dunia kemungkinan akan penuh dengan sampah. Nah, makanya sebetulnya bakteri itu lebih banyak yang menguntungkannya dibandingkan dengan yang merugikan. Tidak seperti virus ya, kalau virus kebalikannya, virus itu banyak yang merugikan dibandingkan dengan yang menguntungkan. Ini virus juga sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya kan ya. Nah, ini bentuk dari bakteri Clostridium tetani tadi ya. Nah, kemudian pada usus besar kita juga terdapat Escherichia coli ya. Escherichia coli ini membantu membusukkan sisa pencernaan makanan dan membantu pembentukan vitamin K ya. Nah, bentuknya seperti itu. Jadi bakteri ini membantu proses pembentukan vitamin K yang akan berfungsi untuk proses pembekuan darah di dalam tubuh kita. Pembekuan darah itu bila mana kalian terluka gitu kan ya, lama-lama darahnya akan terhenti, jadi membeku, jadi tidak terus-menerus mengalir. Nanti akan lebih khusus dipelajari di kelas 11 materinya ya. Kemudian ada bakteri penghasil asam. Bakteri yang mampu menghasilkan zat asam yang diperlukan oleh manusia, misalnya Acetobacter aceti, penghasil asam cuka. Ya, nah ini bentuk bakterinya dan ini produk asam cuka. Biasanya kita menggunakan cuka ini untuk tambahan makanan pada misalnya kalian suka makan bakso atau pempek begitu ya, jadi lebih sedap lagi kalau dikasih cuka ini ya. Nah, kemudian bakteri dalam pemrosesan susu, yaitu bakteri Lactobacillus bulgaricus, dapat digunakan untuk membuat yogurt, yaitu sejenis minuman dari bahan susu. Di samping itu, bakteri ini menyekresikan zat yang memberikan aroma sedap pada susu. Nah, ini contoh bakterinya ya. Dan ini produk yogurtnya, jadi nikmat sekali ya kelihatannya ya, makan yogurt dikasih stroberi. Nah, Ibu juga punya salah satu produk yang lain yang peran dari Lactobacillus. Nah, ini Ibu punya ini ya, sebentar Ibu minum ini karena ini bagus untuk usus kita ya. Nah, sebentar ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jadi kalau kalian minum seperti ini, bagus untuk proses pencernaan. Baik, kita lanjutkan lagi ya.
Nah, ada bakteri Lactobacillus casei yang digunakan dalam pembuatan keju. Nah, ini bakterinya dan ini produk kejunya, jadi kalian bagus ya kalau makan keju ini. Dia banyak mengandung kalsium yang penting dalam proses pembentukan tulang gitu, apalagi kalian sedang masa pertumbuhan ya, supaya tubuhnya dapat baik. Nah, ini bagus sekali mengkonsumsi keju ya. Kemudian nata de coco merupakan hasil inovasi bioteknologi melalui proses fermentasi air kelapa dengan bantuan aktivitas bakteri Acetobacter pseudomonas. Nah, ini prosesnya, tapi inovasi bioteknologinya yang secara konvensional atau sederhana gitu, yang tidak memerlukan rekayasa genetika ya. Nah, ini produknya dari nata de coco ya, seperti itu, dan bakterinya bentuknya ada pada slide ini ya. Kemudian ada bakteri pengikat zat nitrogen. Bakteri pengikat nitrogen dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang hidup bebas dan yang hidup bersimbiosis dengan makhluk hidup lain. Jadi bersimbiosis itu hidup bersama antara satu jenis makhluk dengan makhluk lainnya. Contohnya yang hidup bebas itu adalah Azotobacter scrococcum, yaitu bakteri pengikat nitrogen yang hidup bebas ya. Nah, ini bentuknya. Kemudian ada bakteri yang bersimbiosis dengan tumbuhan lain, yaitu Rhizobium leguminosarum yang hidup pada bintil akar tanaman berbuah polongan, leguminosae atau kacang-kacangan. Nah, ini bentuknya seperti ini ya. Jadi pada ujung bintil-bintil akar tanaman tadi bersimbiosis sehingga mengikat nitrogen sehingga tanah menjadi subur ya. Kemudian bakteri yang mampu mengubah nitrit atau NO2 yang bersifat racun pada tanaman menjadi nitrat ya, prosesnya disebut nitrifikasi ya. Contohnya bakteri Nitrobacter sp. Sp itu singkatan dari spesies ya, karena untuk menuliskan nama spesies itu harus ada dua kata ya. Nah, ini contoh bakterinya, seperti itu gambarnya ya. Kemudian bakteri penghasil auremisin, zat yang dapat membunuh bakteri lain atau virus gitu ya, contohnya Streptomyces aureofaciens ya, dan bakteri penghasil chloromycin dan chloramphenicol, contohnya Streptomyces venezuelae ya. Nah, ini bentuknya seperti itu. Jadi bakteri ini sebagai bakteri penghasil antibiotik yang dapat menghancurkan bakteri lain atau virus begitu ya. Namun harus hati-hati bila mana kalian misalnya sakit, kemudian diberi obat oleh dokter ya, obat antibiotik, itu harus diminum sampai habis supaya bakterinya mati semua, tuntas, tidak ada lagi di dalam tubuh kita gitu ya. Kalau misalnya kalian sudah merasa sehat, kemudian tidak menghabiskan obat antibiotik tersebut, nah ada kemungkinan bakteri yang ada di dalam tubuh itu belum mati semuanya, sehingga malah dia bisa kebal nantinya gitu ya. Jadi nanti kalau terkena lagi penyakit tersebut, dokter harus memberikan antibiotik dengan dosis yang lebih tinggi atau lebih ampuh lagi supaya bisa membunuh bakteri yang sudah kebal tadi. Nah, jadi harus hati-hati ya bila mengkonsumsi obat-obatan antibiotik. Nah, sekarang kita bahas yang kedua, yaitu bakteri yang merugikan. Banyak bakteri yang sangat merugikan manusia. Di samping mengancam kesehatan manusia, juga merusak bahan pangan, bahan bangunan, tanaman, hewan ternak, dan lain-lain. Nah, kita lihat bakteri tersebut. Yang pertama yaitu bakteri patogen ya. Bakteri patogen adalah bakteri parasit yang dapat menimbulkan penyakit pada manusia ya. Nah, ini nama-nama bakterinya ya. Di sini kita lihat pada tabel ada nama bakteri, penyakit, bentuk, dan tempat infeksinya. Kita lihat yang pertama yaitu Clostridium tetani, menyebabkan penyakit tetanus, bentuknya batang atau bacillus, dan menyerang pada otot. Nah, tadi kita bahas kan ya, yang pertama yang menguntungkan Clostridium tetani itu menguntungkan dalam proses pembusukan makanan, pembusukan sampah-sampah ya, sehingga
berubah menjadi unsur hara gitu ya di dalam tanah itu. Nah, tapi kalau Clostridium tetani ini menyerang pada manusia, misalnya misalnya kalian pernah melihat ada orang yang menginjak paku yang berkarat. Nah, itu kemungkinan ada Clostridium tetaninya gitu ya pada paku tersebut, sehingga nanti akan menderita tetanus orang tersebut. Akibatnya bagaimana? Kram gitu, ototnya kejang, dan biasanya kalau parah itu sampai demam suhu tubuhnya gitu ya. Nah, kalau sudah seperti itu harus hati-hati dibawa ke dokter segera ya, supaya dikasih obat penghilang rasa sakitnya dan supaya sembuh ya. Kemudian berikutnya Diplococcus pneumonia, itu akan menderita penyakit pneumonia bentuknya bola atau kokus ya, menyerang pada paru-paru. Kemudian ada Mycobacterium tuberculosis menyebabkan penyakit TBC, bentuknya batang dan menyerang pada paru-paru. Ini harus hati-hati ya, kalau orang yang sudah terkena penyakit TBC itu biasanya dalam pengobatannya itu harus 6 bulan misalnya terus-menerus meminum obat gitu ya, dan harus setiap hari diminum obatnya, jangan sampai misalnya ada hari yang kosong tidak minum obat gitu ya. Nah, kalau sudah ada hari yang kosong minum obat, kelupaan misalnya gitu ya, itu harus diulangi lagi dari pertama, ngitung 6 bulan ke depannya itu gitu ya. Jadi harus tekun minum obatnya supaya tidak kembali lagi diulang gitu ya, dan supaya cepat sembuh gitu ya. Nah, makanya harus hati-hati, harus ya sabar gitu ya kalau orang yang sudah kena TBC, dan harus hati-hati juga alat makannya harus sendiri, tidak boleh dengan temannya atau yang lainnya gitu bersama menggunakan alat yang sama, karena khawatir akan tertular melalui alat makan tadi. Atau ada orang yang misalnya orang kena TBC kemudian buang ludahnya sembarangan gitu ya, nah kemungkinan nanti ludah tersebut terbawa angin kemudian bisa menularkan ke yang lainnya. Nah, itu banyak yang seperti itu kejadiannya ya. Nah, berikutnya yaitu Mycobacterium lepra. Penyakitnya lepra ya, bentuknya batang dan menyerang pada kulit. Neisseria gonorrhoeae itu penyakit raja singa, bentuknya spiral, menyerang pada alat kelamin. Kemudian Pastera pestis menyebabkan penyakit pes atau sampar, bentuknya batang, itu menyerang pada kelenjar darah. Berikutnya adalah Salmonella typhosa, menyebabkan penyakit tifus, bentuknya batang, menyerang pada usus halus. Nah, ini hati-hati ya, banyak pelajar dan mahasiswa yang kena penyakit tifus karena sedang dalam kondisi drop, lemah gitu. Kemudian ada bakteri Salmonella typhosa. Nah, biasanya ini anak kosan atau anak apa ya yang membeli makanan gitu ya, yang higienitasnya tidak terjamin, sembarangan jajannya di mana gitu ya, sehingga ada khawatir ya pada makanan tersebut mengandung bakteri Salmonella typhosa. Nah, itu kalau sudah menyerang usus halus, nanti usus kita lemah gitu ya, jadi tidak boleh makan yang agak keras-keras, jadi harus yang lembut-lembut dulu makannya gitu ya. Berikutnya adalah Shigella dysentery, menyebabkan penyakit disentri, bentuknya batang dan menyerang pada kelenjar darah. Nah, ini harus hati-hati ya, kalau yang kena disentri itu bisa dehidrasi, harus segera diganti lagi cairannya dengan minum oralit, bisa dibuat sendiri sebetulnya ya, pakai air putih ya di dalam gelas, kemudian diberi gula dan garam supaya kandungan ion-ion di dalam tubuh kita yang terbuang itu akan terganti ya. Kemudian ada berikutnya yaitu Treponema pallidum, penyakitnya spilis, itu bentuknya spiral dan menyerang pada alat kelamin. Yang terakhir di sini kita lihat ada Vibrio koma, penyakit kolera, bentuknya koma dan menyerang usus halus. Sebetulnya masih ada lagi beberapa nama bakteri, namun tidak Ibu sebutkan semuanya ya, karena nanti akan terlalu banyak di sini ya. Nah, kalian lihat ini gambar-gambarnya, gambar bakteri beserta penyakit yang diserangnya apa begitu ya. Yang kita lihat di sini ada Clostridium tetani yang menyebabkan penyakit tetanus, kejang otot ya, kemudian Diplococcus pneumonia pada radang paru-paru, Mycobacterium tuberculosis TBC, dan di situ kita lihat ada Mycobacterium lepra ya, lepra atau kusta, itu menyerang kulit ya pada manusia. Dilihat itu tangannya itu jarinya bisa sampai hancur karena kusta ini ya, jadi harus segera diobati supaya tidak menggerogoti tubuh yang lainnya ya.
Kemudian ini bentuk dari Neisseria gonorrhoeae, ya, penyakit kencing nanah, Pasteria pestis, pes atau sampar, Salmonella typhosa, penyebab tifus, dan Shigella dysentery, penyebab penyakit disentri. Ya, di sini ada berikutnya yaitu Treponema pallidum, penyakit spilis, dan Vibrio cholera, penyebab penyakit kolera. Ya. Nah, sekarang kita lihat bakteri parasit pada hewan dan tumbuhan. Banyak bakteri yang menimbulkan penyakit pada hewan dan tumbuhan. Penyakit hewan yang disebabkan oleh bakteri antara lain sebagai berikut. Nah, ini ya, yang pertama yaitu antraks, disebabkan oleh Bacillus anthracis, biasanya menyerang sapi, kerbau, dan domba. Ya. Jadi bentuknya seperti itu, jadi harus hati-hati ya kalau memasak daging sapi, kerbau, atau domba itu harus sampai matang, sehingga kalau kemungkinan sapi, kerbau, dan domba tadi terserang antraks, bakterinya sudah mati direbus gitu ya. Jadi mudah-mudahan yang kita konsumsi itu sudah aman ya. Kemudian ada penyakit yang lain yaitu brucellosis ya, disebabkan oleh Brucella abortus, biasanya menyerang sapi, dan bengkak rahang penyebabnya adalah Actinomyces bovis, biasanya menyerang sapi ya. Nah, sekarang kita lihat penyakit pada tumbuhan yang disebabkan oleh bakteri antara lain kanker batang jeruk ya, disebabkan oleh Xanthomonas citri. Citrus itu kan jeruk ya. Kemudian kanker batang kopi disebabkan oleh Agrobacterium tumefaciens, dan penyakit busuk daun labu disebabkan oleh Erwinia tracheiphylla ya. Kemudian di sini ada bakteri perusak makanan. Banyak jenis bakteri saprofit yang hidup pada bahan makanan dan dapat merusak serta meracuni bahan makanan tersebut. Nah, misalnya ya, yang pertama Pseudomonas cocovenenans, menghasilkan racun asam bongkrek. Bakteri ini biasanya hidup pada tempe bongkrek yang berasal dari ampas tahu dan ampas kelapa yang pembuatannya kurang higienis ya. Nah kan biasanya kalau tempe itu kan dibikin dari kacang kedelai. Nah kalau tempe bongkrek itu dibikinnya dari ampas tahu dan ampas kelapa. Nah ini bentuk bakterinya, dan ini tempe bongkreknya yang sudah warnanya hitam seperti itu ya. Hati-hati ada gara-gara makan tempe bongkrek yang seperti ini yang sudah ada hitam-hitamnya, jadi menimbulkan keracunan pada orang tersebut ya. Nah, berikutnya adalah Clostridium botulinum, menghasilkan racun botulinin. Nah, bakteri tersebut sering ditemukan pada makanan kaleng yang mulai rusak. Botulinin dapat mematikan manusia yang mengkonsumsinya. Jadi kalian kalau membeli makanan kalengan gitu ya, harus yang kalengnya masih utuh gitu ya. Jangan sampai ada yang penyok-penyok atau bahkan berlubang misalnya gitu ya. Itu harus hati-hati karena kemungkinan ada bakteri yang sudah masuk ke dalam makanan yang dikalengkan tadi begitu ya. Namun sebaiknya sih kalau kalian mau makan itu makanan-makanan yang segar, lebih fresh lagi gitu ya. Nah, ini bentuk bakterinya. Berikutnya adalah Leuconostoc mesenteroides, menghasilkan lendir pada makanan yang telah lama atau akan basi. Nah, seperti itu ya bentuk bakterinya. Jadi hati-hati makanan yang sudah lama itu ya, biasanya makanan basah basah itu ya, biasanya cepat basi gitu ya. Nah, makanan basah itu kan bakteri suka sekali berkembang biak di tempat yang lembab, kan ingat ya pada video sebelumnya, jadi mudah sekali berkembang biak di tempat yang lembab, jadi makanan tersebut akan mudah cepat basi kalau makanan basah, sehingga biasanya sehari atau 2 hari gitu ya sudah ada lendir lengket-lengket gitu. Nah itu sudah basi, jadi jangan dikonsumsi lah ya kalau yang sudah basi itu. Nah, itulah materi kita. Di sini Ibu memberikan tugas kepada kalian ya, supaya kalian lebih memahami lagi gitu materinya. Jadi kalian lihat ya, salah satu pemanfaatan bakteri yang digunakan dalam membuat atau mengolah makanan atau minuman. Nah, lakukan kajian literatur dari berbagai sumber
untuk membuat laporan tertulis tentang pembuatan makanan dengan bakteri, ya, mulai dari alat dan bahan yang digunakan, juga cara kerja pembuatan. Jadi prosedur membuat makanan atau minuman tadi itu bagaimana, ya. Tugas boleh ditik atau ditulis dan langsung diupload ke Google Classwork, ya. Nanti kalian kalau semakin kreatif membuatnya, tentu saja Ibu akan mengapresiasi juga dengan nilai yang lebih baik lagi, ya. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat dan sehat selalu, ya. Jadi kita harus tetap selalu semangat dalam menghadapi hari-hari belajar di rumah ini, supaya imun kita lebih tinggi lagi, meningkat lagi, ya. Jadi kerjakan dengan ikhlas sajalah segala macam tugas itu, ya, karena itu juga untuk kepentingan kita semua. Terima kasih sekali lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.